Shalom, Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam peribadatan kita di hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara, biar semuanya dalam anugerah kasih sayang perlindungan Tuhan Yesus dan semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kenapa dia naik? Karena dia datangnya dari surga. Kenapa dia naik? Karena dia yang punya surga. Dan kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dikasih anugerah Tuhan, menjadi kepunyaan Allah, menjadi miliknya Allah, sehingga kita dapat memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, makna teologis dari kenaikan Yesus adalah untuk menggenapi dan menunjukkan kemuliaan dan kekuasaannya Kristus yang mengatasi segala ciptaan. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga melanjutkan semua nubuatan. Setelah ia mati, maka pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan setelah kebangkitannya, dia akan kembali dan dia naik ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Dan hanya satu yang belum digenapi, yaitu dia akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemputmu dan menjemputku. Bapak Ibu Saudara, hari kenaikan selalu jatuh pada hari Kamis, yaitu 40 hari setelah hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus, yang selalu jatuh pada hari Minggu, atau 10 hari sebelum hari Pantekosta atau hari pencurahan Roh Kudus, yang juga selalu jatuh pada hari Minggu. Nah, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah hari raya Kristen yang sangat penting untuk kita peringati. Sebab hari kenaikannya adalah membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dialah datang dari surga dan dia kembali ke surga. Nah, makna kenaikan Yesus Kristus ke surga bagi kita yang pertama, misi Yesus di bumi telah selesai. Tugas atau misi Tuhan Yesus di bumi ada dua. Yang pertama adalah memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar pengampunan dosa, memberitakan kabar hidup kekal, memberitakan kabar bahagia bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, dosanya diampuni dan mereka memiliki hidup yang kekal. Di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 38 dikatakan, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jadi misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita. Yang diikat oleh kuasa kegelapan dilepaskan. Yang penuh dengan dosa, dosanya diampuni. Yang penuh dengan kekotoran, oleh karena dosa dalam dunia ini disucikan oleh darah Yesus Kristus. Yang kedua, memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Di dalam Markus 10 ayat 45 berkata begini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Siapa yang mau memberikan nyawanya bagi sahabatnya? Jangankan sahabat, mungkin juga orang tua tidak mau memberikan nyawanya untuk anaknya. Ya, terbukti ada banyak orang, saudara, melantarkan anak-anaknya, melantarkan keluarganya, dengan bebas melakukan apa yang menjadi keinginannya, tanpa menghiraukan keturunannya. Tetapi ada satu, namanya Yesus Kristus. Dia memberikan nyawanya bagi semua orang, tanpa pandang bulu, tanpa melihat status ekonomi, tanpa melihat pendidikan, tanpa melihat kotornya hidupmu dan hidupku. Tapi dia memberikan nyawanya untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara Kristen, bersyukurlah. Yesus datang ke dunia ini memberikan nyawanya supaya kita memperoleh pengampunan dosa. Tanpa pengorbanan Kristus, maka kita juga tidak akan memperoleh pengampunan dan hidup kekal.
Kedua misi ini telah selesai dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ia berkata di dalam Injil Yohanes 17 ayat 4, dia katakan begini, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi dia selesaikan pekerjaannya dengan baik. Dia tidak main-main di bumi ini, saudara. Jadi saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, kita pun tidak main-main di bumi ini. Mari kita tugas yang telah Tuhan berikan ketika engkau dan aku dipanggil oleh Tuhan menjadi wakilnya Allah, kita lakukan dengan baik dan benar. Saudaraku kasih Tuhan, dan sedang ia menderita di atas kayu salib, ia pun berkata, di dalam Yohanes 19 ayat 30 berkata, sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Finish well. Tugas Tuhan Yesus memberitakan Injil ke dalam dunia ini sudah selesai. Yang kedua, makna daripada kenaikan Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus diutus ke bumi. Pada waktu perjamuan terakhir, Yesus dengan murid-muridnya, ia menjanjikan seorang penolong, seorang penghibur menggantikan posisi Yesus. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, Yesus berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan, Roh Kudus inilah yang memampukan para muridnya memberitakan tugas, memberitakan amanat agung yang Tuhan embankan kepada murid-muridnya untuk memberitakan amanat agung kepada seluruh bangsa. Dan oleh Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan kepadamu dan kepadaku untuk kuat di dalam Tuhan, untuk kita berani memberitakan Injil, untuk kita berhikmat bagaimana cara kita memenangkan jiwa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan, Yesus bukan hanya sekedar Yesus, bukan hanya sekedar Tuhan, tetapi dia telah mengatur seluruh kehidupan kita supaya kita pun hidup kita tertata di dalam dunia ini. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, makna kenaikan Yesus ke surga adalah tongkat estafet pemberitaan Injil telah diserahkan Yesus kepada gerejanya. Siapa dia? Engkau dan aku. Itulah sebabnya sebelum ia naik ke surga, Yesus terlebih dahulu memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, tongkat estafet pemberitaan Injil itu, melakukan tugas amanat agung Tuhan Yesus, adalah tugasmu dan tugasku. Itulah sebabnya jangan berdiam diri Bapak Saudara. Tugas kita di dalam dunia ini adalah memberitakan amanat agung. Bolehkah kita mencari uang? Boleh. Bolehkah kita mencari kedudukan? Boleh, saudara. Bolehkah kita punya pasangan hidup? Bolehkah kita punya anak keturunan? Bolehkah kita punya ini, punya itu? Boleh, Bapak Saudara. Namun, bukan itu tugas utama kita. Tugas utama kita memegang tongkat estafet Kristus, yaitu memberitakan amanat agung. Itulah sebabnya dalam firman Allah berkata, apa gunanya engkau memiliki seluruh isi dunia ini kalau nyawamu hilang? Kalau kita tidak memberitakan amanat agung, berita Injil kepada banyak orang, saudara, maka sia-sialah hidup kita dalam dunia ini. Karena itulah tugasmu dan tugasku sebagai orang percaya.
Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak sendiri. Ketika kita juga memegang tongkat estafet pemberitaan Injil, kita tidak sendiri. Karena Yesus Kristus mengirimkan Roh Kudusnya untuk menemani engkau, untuk menyertai kita dimanapun kita berada. Sahabat kita boleh tidak bersama dengan kita, orang tua kita boleh tidak bersama dengan kita, kekasih kita boleh sudah tidak bersama dengan kita. Tetapi ingat, ada satu oknum namanya Roh Kudus menyertai engkau dan aku sampai kesudahan alam. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan buat kesempatan hari ini kami dapat merayakan hari kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan. Biarlah Tuhan lewat hari kenaikan-Mu ke surga membuat kami tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kami tidak terombang-ambing oleh apapun yang ada di dalam dunia ini, sehingga kami meninggalkan Tuhan, kami kendor daripada-Mu Tuhan. Tetapi biarlah lewat kenaikan-Mu Yesus Kristus ke surga membuat kami tetap percaya, tetap kuat di dalam Engkau, karena Allah yang kami sembah adalah Allah pemilik surga. Kembali ke surga menyediakan tempat bagi kami, dan akan datang kembali menjemput kami sebagai orang percaya. Hamba-Mu berdoa, berkati seluruh umat-Mu Tuhan, berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak umat-Mu, orang-orang muda, anak-anak remaja, anak-anak abi yang Kau berkati, usaha pekerjaan kesehatan umat-Mu, pagari umat-Mu Tuhan dari segala virus, bakteri, kecelakaan, sakit, penyakit. Damai sejahtera Allah melimpah atas kami semua. Yang sakit Kau jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya persoalan Tuhan tolong dan Tuhan bela. Yang punya, oh Tuhan, mereka dalam kesedihan, Tuhan memberikan penghiburan. Shalom yang daripada Allah menjadi milik kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.